Fungsi penyiaran itu ada tiga, fungsi informasi, kedua fungsi pendidikan, edukasi, yang ketiga fungsi hiburan. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya dalam program Cerdas Memilih. Di episode kali ini kita berada di Kota Jambi. Kita akan mengetahui seperti apa sih peran media dalam mencerdaskan pemilih pada kontestasi pemilihan umum 2000. Dengan masyarakat seperti apa sih media bermanfaat untuk publikasi pemilu 2024? Yuk langsung kita tanya. Bang, izin ganggu sebentar ya. Boleh Bang, kenalan dulu dong. Siapa namanya Bang? Adi. Bang Adi, Abang tahu nggak pemilu itu kapan Bang? Tahun depan, tahun 2024. Bapak tahu nggak pemilu kapan Pak? Bulan berapa ya? Lupa sih. Tanggal 12 Februari. Tanggal berapa? 14 Februari 2024. Wah keren nih. 14 Februari Tahun? 2024. Yeay mantap. Ibu tahu dari mana Bu? Nonton TV. Abang lihat informasi tentang pemilu biasanya di mana sih? Dari media. Nengok sih di media, televisi. Dari media lah Mbak. Media apa? Media online, media TV segala macam. Nah kalau Ibu media yang paling sering Ibu gunakan apa? IG, Facebook, dan tuh nengok dari berita-berita kayak di TV lah. Menurut Ibu apa sih manfaat media Bu? Buat mengetahui berita, pengetahuan tentang kejadian yang terjadi misalnya hari ini atau berapa bulan yang kemudian, kan semuanya ada di media. Nah kalau Ibu apa sih manfaatnya media Bu? Banyak banget lah manfaatnya. Dari yang kita tidak tahu jadi tahu semua gitu. Soal-soal pemilu juga dapat dari media. Pokoknya semua informasi dapat dari media. Hal-hal yang di sekitar kita atau di tempat lain kita tahu berita. Kalau menurut Ibu? Nambah wawasan, misalnya kalau kita di Jambi berita yang kayak di Jakarta itu kita masih tahu lah. Oke terakhir, sudah menentukan pilihan belum untuk pemilu 2024 Bu? Udah. Kalau Ibu siapa Bu? Insya Allah Sudah ada ya? sudah ada. Siap, terima kasih banyak. Sampai jumpa ya Bu ya. Terima kasih Ibu-ibu. Dadah dulu dong. Yeay. Hai pemirsa Cerdas Memilih, kali ini kita sudah sampai di Universitas Muhammadiyah Jambi. Kita akan tanya-tanya mahasiswa dan mahasiswi di sini seperti apa sih peran media dalam publikasi pemilihan umum 2024 mendatang. Yuk. Sepertinya banyak mahasiswa yang lagi duduk atau lagi nongkrong, kita samperin aja yuk. Hai, sini dulu dong. Yuk kita coba tanya-tanya lagi ya. Hai, ganggu waktunya sebentar ya. Kenalan dulu nih, siapa namanya? Nur Aina. Nur Aina ini? Fadila. Ais. Oke, Nur Aina, Fadila sama Ais. Mau tanya dong, kapan sih pemilu? Kapan ya? Yuk. Kapan ya? Tahunnya sih tahun 2024. Tahu nggak pemilu itu kapan? Belum tahu. 2024. Bulan? Bulan April Apa? Februari. Tahu nggak kapan pemilu? Kalau kami 19 Maret. 19 Maret. Kamu? Kami tanggalnya nggak tahu, bulannya bulan 2. Bulan 2 tahun? 2024. Kalau kamu pernah dengar berita tentang pemilu atau informasi tentang pemilu itu dari mana? Instagram. Instagram. Kalau kamu? Televisi. Pernah lihat informasi tentang pemilu nggak di media gitu? Kalau iya, media mana? Belum pernah sih. Belum pernah. Pernah sih, kayak di TikTok gitu Kak, cuman. Taunya dari mana? Tahunnya nonton TV. Nonton TV. Media yang sering kamu gunakan apa sih? TVRI. Wah, cakep nih pemirsa setia TVRI. Apa sih manfaat media menurut kalian? Manfaat ya untuk nyari relasi, informasi yang cukup luas. Ya mencari informasi ya dari luar Kak. Hiburan Kak. Apa sih pentingnya media atau manfaatnya media? Sangat penting karena
di semua media kita mengetahui tentang informasi. Luas sih Kak, kita bisa cuman diam di rumah, tapi kita bisa tahu semua berita gitu, nggak perlu susah-susah payah cari kita. Oke deh, terakhir, kira-kira sudah menentukan pilihan nggak untuk pemilu? Belum sih. Belum. Udah sih Kak. Udah, oke deh, sampai jumpa di 14 Februari 2020. Kita akan berbincang dengan Komisioner KPID Provinsi Jambi untuk membahas seperti apa sih regulasi dan juga pengawasan yang dilakukan kepada media-media dalam mempublikasikan berbagai informasi, terkhusus informasi terkait pemilu. Ya Bang Adi, seperti apa Bang? Abang melihat nih sudah masuk ke tahun-tahun politik, seperti apa pengawasan yang dilakukan kepada media-media Bang? Ya, satu yang paling yang pasti bahwasanya pertama fungsi penyiaran itu ada tiga ya. Secara umum ada tiga. Yang pertama fungsi informasi, kedua fungsi pendidikan, edukasi, yang ketiga fungsi hiburan. Lembaga penyiaran memang secara umum harus membantu, saling membantu, termasuk KPID, termasuk lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi yang benar dan layak, tidak menyebarkan informasi yang bersifat tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik, termasuk berita-berita atau informasi yang hoax atau fitnah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika memang ada berita seperti itu, satu yang harus dilakukan yaitu konfirmasi terhadap narasumber yang kompeten yang sesuai dengan pemberitaan tersebut. Sebenarnya regulasi yang agar mereka sesuai dengan standar-standar atau di track yang benar seperti itu, ada tidak Bang? Kalau masalah pemilu, paling tidak untuk lembaga penyiaran itu harus memahami 4 peraturan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Yang kedua tentunya PKPI, sekarang lagi digorok ada tentang PKPI tentang kampanye, kemudian pemberitaan dan program siaran. Nah, yang selanjutnya ada aturan P3SPS. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ketika penyiaran untuk dipahami oleh lembaga penyiaran. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya karena ini adalah lex spesialis berhubungan dengan pemilu, tentu ada aturan khusus yaitu aturan PKPU. Salah satunya yang sudah keluar adalah iklan PKPU nomor 15 tahun 2023 dan di situ mengatur tentang pemberitaan, kemudian tentang program, termasuk tentang iklan kampanye. Lalu media-media di Jambi saat ini turut mempublikasikan informasi terkait pemilu, seperti apa Bang implementasinya Bang? Ya, untuk diketahui di Jambi sendiri ada 73 lembaga penyiaran. Nah, untuk temuan sendiri ada beberapa dugaan pelanggaran, terutama tentang kampanye, iklan kampanye. Ada beberapa lembaga yang sudah kita panggil untuk melakukan klarifikasi. Terkait Imbauan atau pesan yang harusnya disampaikan kepada rekan-rekan media dalam mencerdaskan pemilih pada pemilu ini seperti apa Bang? Yang pertama memang di lembaga penyiaran kita juga berharap menyampaikan semua informasi terutama untuk pemilu harus bersifat adil, artinya tidak memihak salah satu peserta pemilu. Nah, harapan kita juga kepada lembaga penyiaran untuk sama-sama mensukseskan pemilu, termasuk KPID juga berkepentingan untuk mensukseskan pemilu ini, termasuk lembaga penyiaran yang menginformasikan tentang pemilu ini, bagaimana pemilu yang baik, kemudian cara mencoblos, mungkin pendidikan politik kepada masyarakat. Terima kasih banyak Bang Ade atas waktunya. Mencerdaskan pemilu pada kontestasi pemilu 2024. Ya, yang pertama
dalam fungsi edukasi ya, kita menyiarkan berita-berita yang mendidik ya untuk masyarakat. Nah, terutama tentang update-update perkembangan pemilu yang ada di negeri kita. Salah satu yang dilakukan Antara yang paling mencolok ya, kita mempunyai berita-berita anti hoax ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan kanal itu untuk menelusuri apakah ini benar beritanya atau bukan. Terutama berita-berita viral ya. Antara biasanya langsung mengeluarkan, oh ini hoax, oh ini benar. Nah, dari situ masyarakat bisa tahu gitu. Itu salah satu. Yang kedua, Antara juga mempunyai kanal khusus untuk pemilu yang bisa didatangin masyarakat. Kita punya website di kantor di tingkat pusat yang website nasional kita antaranews.com. Kemudian dia istilahnya tersebar berjejaring dengan seluruh website yang ada di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Di setiap 34 provinsi di Indonesia saat ini sudah memiliki kanal portal sendiri, dan disitulah sebagai pintu dari Antara untuk menyebarkan berita-berita edukasi ke masyarakat, terutama berita pemilu. Ya, untuk menjaga netralitas dan kredibilitas Antara seperti apa? Kita bersifat netral, memposisikan diri sebagai media di tanah air selama proses pemilu. Kita tidak menerima iklan dari parpol. Kita tidak menerima itu kecuali iklan dari KPU dan Bawaslu untuk kanal-kanal kita ya, untuk penyebar luasan informasi. Yang kedua, kita juga menjaga komposisi berita. Seandainya dari 3 paslon ini ada 1 paslon yang pasif ya, tidak aktif dibandingkan paslon yang 2 ataupun 1, kita justru Antara yang aktif untuk menyeimbangkan berita. Terakhir, dampak yang inginnya Antara berikan kepada masyarakat setelah memberikan informasi, mengedukasi melalui berita-berita seperti apa? Kita ingin ketika kita menyiarkan berita, mengajak pemilih muda untuk aktif berperan dalam pemilu, peduli terhadap apa yang terjadi di negerinya, ya tentunya kita ingin itu terjadi, kita harapkan itu, kita dengung-dengungkan terus, kemudian kita ingin pemilu ini damai, itu juga yang menjadi harapan kita. Dengan artinya kan kita sebagai media mempunyai komitmen tidak mau mengadu domba anak bangsa kita, dan kita tetap mendamaikan, jangan terjadi sampai bangsa kita terpecah gitu. Programa 4 untuk RRI Jambi, di mana kita menyelenggarakan atau memberikan ruang bagi KPU, Bawaslu, kemudian kepolisian, TNI, kemudian Kesbangpol untuk mensosialisasikan program-programnya melalui RRI. Antara lain melalui dialog interaktif Jambi pagi ini, kemudian melalui iklan layanan masyarakat, lalu obrolan komunitas, kemudian di program 2 melalui acara Sore Ceria atau di program Jaga Malam. Kemudian di program 4 kanal siaran budaya, di mana di situ juga sosialisasi menggunakan bahasa daerah, sehingga diharapkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran yang sangat penting untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Kemudian kami juga melakukan liputan-liputan terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, juga Kesbangpol dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.
Kalau untuk menjaga netralitas, kita tetap berpedoman pada Triprasetya RRI, berdiri di atas semua golongan. Sehingga RRI di dalam pelaksanaan siarannya maupun peliputannya tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu partai atau salah satu caleg. Yang diharapkan oleh RRI yang pertama, satu, masyarakat itu cerdas. Mereka cerdas untuk menentukan pilihannya. Kita berharap para pemilih pemula ini mereka tidak menjadi golput. Yang diharapkan, dampak yang diharapkan saat ini sudah kita laksanakan, yaitu dalam rangka memberikan informasi, sosialisasi, yaitu dengan program menuju pemilu tahun 2024 yang dikemas dalam Jambi hari ini, yaitu memberikan informasi yang aktual, objektif, dan netral dan berimbang. Di samping itu kita ada namanya program acara Pilar. Program Pilar ini juga sama, kita memberikan informasi, edukasi, demikian juga kita memberikan peran dan memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik itu peserta pemilu, partai politik, demikian juga masyarakat yang berkepentingan dengan pemilu. TVRI itu memang kita harus memberikan informasi yang objektif, aktual, dan juga netral, dengan harapan bahwa pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari ini masyarakat berbondong-bondong ke TPS untuk menggunakan kesempatan dan pilihannya untuk bisa nanti menyoblos ataupun memberikan pilihan yang terbaik. Kita mempunyai harapan besar bahwa tetap masyarakat kondusif, aman, nyaman, dan juga sukses dalam melaksanakan perhelatan pemilu tahun 2024. peduli terhadap politik. Masyarakat urban, iya, kayak kita di masyarakat kota, itu kecenderungannya untuk peduli terhadap politik sangat tinggi.
Tetapi masyarakat yang di luar urban ini, masyarakat yang lebih banyak pada cenderungan pertanian, rata-rata tidak begitu peduli terhadap politik. Nah, di sini peran media memberi informasi sampai kepada wilayah-wilayah terjauh yang tidak terjangkau. Tapi kalau kita ngelihat undecided voter hari ini, anak muda, itu media lah sangat memberi pengaruh. Ada media sosial yang hari ini mereka hampir bisa kita katakan lebih melayari itu setiap saat. Artinya media harus memberi informasi yang tepat kepada undecided voter ini, pemilih pemula ini, untuk mereka mau terlibat aktif di dalam pemilu. Minimal mereka terlibat di dalam hak besok memberi hak suaranya. Peran media itu sangat penting. Media itu yang bisa merubah opini politik. Media itu bisa merubah opini publik. Semuanya itu berawal dari informasi yang disampaikan oleh media. Pers hari ini mengambil peran penting dalam kerangka bagaimana mensukseskan pemilu, khususnya mengedukasi masyarakat agar pertama menggunakan hak pilih mereka dengan benar, mau menggunakan hak pilih mereka, dan kemudian menjadi pemilih yang cerdas tentunya. Dan tentu pers sangat penting dalam hal ini, dalam peran ini. Di sisi yang kedua adalah bagaimana pers kemudian berada di tengah, itu lebih penting. Pers sebagai bagian harusnya kembali memang menjadi corong informasi bagi masyarakat, menjadi lembaga yang betul-betul kredibel untuk informasi dan segalanya, dan kemudian segala informasi yang disampaikan oleh pers juga dipercaya oleh masyarakat, juga mampu menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, dan kemudian di samping mampu mengedukasi, kemudian menciptakan kondusivitas, juga tentu mampu menjadi lembaga yang mampu menyaring pemberitaan-pemberitaan yang ada. Mengingat salah satu ancaman di dalam penyelenggaraan pemilu ini, khususnya pada pemilu mendatang ini, tentu adalah salah satunya hoax, yang tentu yang bisa menangkis ini semua tentu pers tentunya. Masing-masing media hari ini, baik itu TV, cetak ya maupun radio, hari ini tentu memiliki hari ini berbicara konteks segmen-segmen khusus tentunya berkaitan dengan pemilu. Ini sebenarnya merupakan suatu bentuk komitmen pers di Jambi, bagaimana sama-sama dan kemudian juga ikut serta dalam mengedukasi masyarakat, turut serta membantu pemerintah dalam mensukseskan pemilu, tentu dengan perannya sebagai lembaga penyiaran TV misalnya, lembaga pemberitaan di cetak maupun di radio, tentunya semua dengan peran masing-masing untuk mensukseskan pemilu. Pemirsa Cerdas Memilih, tadi kita sudah berbincang dengan masyarakat dari berbagai kalangan terkait bagaimana sih peran media dalam menyongsong pemilihan umum 2024 mendatang. Disadari atau tidak, media memberikan berbagai dampak. Bisa saja positif, bisa juga negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Demikian Cerdas Memilih kali ini, nantikan episode